Orang tua yang sudah meninggal akan sangat sedih ketika melihat anaknya yang masih hidup ternyata bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Penjelasannya sebagaimana berikut. Biasanya, ketika orang tua tidak bisa menggapai sebuah cita-cita, dia akan berharap anaknya bisa menggapai cita-cita itu. Ketika orang tua tidak bisa sukses misalnya, maka dia berharap anaknya kelak bisa menjadi orang sukses. Karenanya, tidak heran jika ada orang tua berusaha mati-matian menyekolahkan anaknya, padahal dia sendiri bukan orang berpendidikan. Prinsipnya agar anaknya tidak bodoh seperti dia. Intinya, orang tua ingin yang terbaik untuk anaknya. Mereka ingin anaknya menjadi orang baik, orang soleh, dan orang yang berguna. Keinginan orang tua ini tidak hanya ketika mereka masih hidup. Saat sudah meninggal pun mereka masih suka memperhatikan anak-anaknya di dunia yang masih hidup. Mereka ingin tahu anaknya menjadi orang baik atau menjadi orang jahat. Akan tetapi, benarkah orang tua yang sudah meninggal masih bisa mengetahui kabar orang yang masih hidup? Benarkah orang tua yang sudah meninggal akan bersedih ketika melihat anaknya bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala? Dari beberapa hadis diketahui bahwa orang yang sudah meninggal bisa mengetahui kondisi orang yang masih hidup, entah itu dalam keadaan baik-baik saja atau tidak. Dalam hadis Imam Al-Bukhari misalnya disebutkan bahwa orang yang meninggal dan dikebumikan bisa mendengar bunyi sandal orang yang masih hidup. Artinya mereka masih mendengar gerak-gerik orang yang ada di dunia. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Al-abdu idza wudi'a fi qabrihi wa tuwliya wa dhahaba ashabuhu hatta innahu la yasma'u qur'a ni'alihim." Artinya, seorang hamba ketika dikuburkan dan urusannya dipalingkan serta para sahabatnya pulang sehingga dia sungguh mendengar bunyi sandal mereka. Imam Ibnu Battal mengatakan, menurut sekelompok ulama, hadis ini menunjukkan mayit bisa mendengar perkataan orang yang masih hidup. Selain itu, Kiai Hasyim Asy'ari juga mengutip hadis yang diriwayatkan Imam At-Tabrani dalam kitab Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaahnya. Hadis ini menunjukkan bahwa mayit itu mengetahui siapa yang memandikan, mengkafani, memikul, dan memasukkannya ke liang lahat. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Innal mayyita la ya'lamu may yaghsiluhu wa may yakfinuhu wa may yudlihi fi hafratihi." Artinya, sesungguhnya mayit benar-benar mengetahui siapa yang memandikannya, siapa yang mengkafaninya, dan siapa yang memasukkannya ke dalam kuburan. Selain itu, ada juga riwayat yang dikutip Imam Ibnu Battal bahwa sahabat Hurairah berkata, "Inna a'malakum tu'radu ala aqribaikum min mautakum, fa in ra'au khairan farihu bih, wa in ra'au syarran karihuhu, wa innahum yastakhbiruna al-mayyita idza atahum man mata ba'dahum, hatta innar rajula la yas'alu anim ro'atihi atazawwajat amla, wa hatta innar rajula la yas'alu anir rajuli, fa idza qila lahu qad mata qalu hayhata dhahaba, fa in lam yahsuhu indahum qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un dhahaba bihi ila ummihi al-hawiyah."
Artinya sesungguhnya perbuatan kalian diperlihatkan kepada kerabat-kerabat kalian yang sudah meninggal. Jika mereka melihat amal itu baik, mereka bahagia. Jika mereka melihat amal itu buruk, mereka membencinya. Dan sungguhnya orang yang meninggal mencari kabar jika ada orang yang mati setelah mereka, sehingga ada seorang suami bertanya tentang istrinya menikah lagi atau tidak, dan sehingga seorang bertanya tentang orang lain. Jika dikatakan kepadanya bahwa orang yang ditanya itu sudah meninggal, mereka berkata, dia sudah pergi. Jika mereka tidak menemukannya di samping mereka, mereka berucap, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia pergi ke neraka. Perkataan sahabat Abu Hurairah ini menunjukkan bahwa orang yang meninggal tahu tentang orang yang masih hidup. Mereka tahu perbuatan kerabatnya. Jika perbuatannya baik, maka bahagialah mereka. Jika perbuatan itu buruk, maka bersedihlah mereka. Oleh karenanya, orang tua yang sudah meninggal juga mengetahui keadaan anaknya yang masih hidup di dunia. Jika anaknya berbuat baik dan menjadi anak yang soleh, maka kedua orang tua yang sudah meninggal akan bahagia. Tetapi jika anaknya bermaksiat kepada Allah, maka mereka akan sedih sesedih-sedihnya. Selain itu, riwayat ini juga menjelaskan bahwa ahli kubur memang mencari kabar tentang orang yang masih hidup. Jika ada orang baru meninggal, mereka bertanya tentang kerabatnya yang masih hidup. Sampai-sampai istrinya pun ditanya, sudah menikah lagi apa belum? Dengan demikian, betapa kasihan orang tua yang berharap anaknya menjadi orang baik, ternyata tidak sesuai harapan. Betapa sedihnya orang tua itu. Harapan paling utama dari orang yang sudah meninggal adalah kiriman pahala dari orang yang masih hidup, terlebih dari anak-anak mereka. Sebab ketika seorang meninggal, putuslah semua jalan dirinya untuk mendapatkan pahala. Ada 3 hal yang tidak putus, salah satunya adalah pahala dari anak soleh, baik berupa doa, pahala bacaan Al-Quran, dan pahala-pahala ibadah yang lain. Menurut Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin-nya, orang mukmin akan mendapatkan pahala dari doa dan amal baik anak-anaknya, karena keberadaan seorang anak termasuk dari perbuatan orang tua. Kenapa bisa demikian? Menurut Imam Az-Zabidi dalam Ithaf As-Sadah Al-Muttaqin, Allah akan memberi pahala pada orang mukallaf atas sebuah pekerjaan di mana pekerjaan itu merupakan konsekuensi dari perbuatan orang mukallaf tersebut, baik konsekuensi tersebut secara langsung atau bersifat sabab musabab. Misal, seorang anak yang berbuat baik, orang tua mendapatkan pahala juga dari kebaikan anaknya itu, karena perbuatan baik itu ada karena dilakukan oleh anaknya, sedangkan anaknya itu ada karena perbuatan orang tuanya. Terlebih Rasulullah sudah memberi arahan bagaimana cara berbuat baik kepada orang tua setelah mereka meninggal. Rasulullah bersabda, "Iya, berbakti kepada orang tua setelah mereka meninggal adalah berdoa untuk mereka, membaca istighfar untuk mereka, melestarikan janji mereka setelah mereka tiada, menyambung kerabat mereka, dan memuliakan tamu mereka." Hadis riwayat Imam Abu Daud. Jadi, orang yang meninggal mengetahui keadaan kerabat dan familinya yang masih hidup, terutama anak-anaknya. Mereka bahagia ketika familinya dan anak-anaknya menjadi orang baik. Pun pula mereka mendapatkan pahala dari doa dan amal baik dari anak-anak mereka. Akan tetapi, jika familinya atau anak-anaknya yang masih hidup ternyata bermaksiat kepada Allah, menjadi orang jahat, maka orang tua dan orang kerabat yang sudah meninggal akan merasa sedih sesedih-sedihnya.